berkebalikan dengan keluing atau kaki seribu. Ini adalah kawanan tawon Vespa. Dia sebenarnya bukan hama, tetapi dia berbisa dan bisanya termasuk ke dalam jenis bisa minimal itu menengah sampai dengan berbisa tinggi. Moderate atau middle venom sampai dengan high venom. Mereka saat ini itu tidak sedang memakan batang-batang tanaman kering, tetapi dia sedang mencari atau mengumpulkan pulp, bahan-bahan untuk bubur kayu, nanti digunakan sebagai bahan material rumah mereka. Jadi ini kemungkinan yang sedang bekerja adalah tawon-tawon pekerjanya. Mereka rajin ya. Tawon ini dia seperti yang saya bilang tadi berkebalikan dengan kaki seribu, karena kaki seribu merupakan hewan hama, sedangkan tawon Vespa ini justru bisa digunakan sebagai hewan pengendali hama karena dia memakan berbagai macam kutu tanaman, baik kutu tanaman untuk tanaman tinggi berupa pepohonan maupun untuk tanaman rendah berupa semak belukar atau tanaman-tanaman herba atau tanaman-tanaman perdu. Selain itu, mengapa mereka ini bisa menjadi hewan pengendali atau pembasmi hama? Karena makanan pokoknya adalah daging. Jadi wajar ketika mereka kemudian menyerang hama-hama tanaman. Daging itu tidak melulu daging dari hama-hama tanaman, entah ulat, kepik daun atau hama-hama lainnya. Juga mereka memakan daging dari bangkai atau daging-daging sisa limbah rumah tangga, misalnya daging dari sisa-sisa ikan, entah usus ikan atau kepala ikan, bisa juga dari sisa-sisa pembuangan daging, semisal lemak atau bagian daging tertentu dari sapi atau kambing yang berasal dari limbah tanaman. Itu juga sebabnya mengapa hewan si tawon Vespa ini sering juga berpatroli atau kita temukan di gunungan-gunungan sampah. Karena kan di gunungan-gunungan sampah itu ada potensi terdapatnya berbagai macam limbah buangan daging seperti yang saya sebutkan tadi. Dan mereka juga memakan bangkai, belatung, serta yang semisalnya. Sebenarnya bermanfaat dan kita harus berhati-hati karena dia punya sengat, yang mana sengatnya itu memiliki bisa yang kalau sampai masuk ke dalam tubuh kita melalui sengatannya bisa membuat berbagai macam gejala penolakan tubuh yang menyakitkan. Saya sendiri pernah disengat oleh mereka, alhamdulillah selamat, tetapi pada masa itu saya sempat buang-buang air besar beberapa kali, terus kepalanya pusing, badannya meriang, terus seperti demam seperti itu. Terus pernah juga seperti tulang-tulang bagian tubuh
karena yang pernah juga yang disengat itu adalah bagian muka. Rahangnya itu kayak kaku-kaku, terus juga menimbulkan rasa sedih. Itu hal yang sangat aneh. Jadi kemungkinan selain mereka itu mempengaruhi kinerja organ dan ketahanan tubuh, juga mempengaruhi hormon karena menimbulkan rasa sedih. Demikian, alhamdulillah dapat bonus ya, masih di hari Jumat. Tuh mereka datang lagi. Masih di hari Jumat. Kira-kira di mana rumahnya ya? 25 Juli 2025, sore hari menjelang waktu asyar. Sampai di sini dulu dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang Setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.